Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarifadil Pratama, NIM 1187070075 dari jurusan Teknik Elektro UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Di sini saya akan menjelaskan tentang modulasi digital ASK atau Amplitude Shift Keying, yang mana tugas presentasi ini merupakan salah satu tugas ujian akhir semester dari mata kuliah Praktikum Sistem Komunikasi B. Nah, di sini ada 3 bagian yang akan saya jelaskan, yaitu modulasi dan demodulasi, ASK atau Amplitude Shift Keying, dan rangkaian dan praktikum. Pertama adalah modulasi dan demodulasi. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa saat ini kita berada di zaman kemajuan teknologi, di mana hampir setiap sisi kehidupan itu sudah mengalami kemajuan teknologi seperti kedokteran, transportasi, dan lain sebagainya. Begitu juga dengan sistem komunikasi, di mana salah satu contoh kemajuan dari sistem komunikasi yang mana dulunya kita mengirim pesan itu melalui surat, sekarang sudah bisa melalui media seperti WhatsApp dan lain sebagainya yang hanya membutuhkan waktu kurang dari 1 detik. Nah, salah satu dasar dari sistem komunikasi adalah modulasi dan demodulasi. Modulasi adalah proses perubahan suatu gelombang periodik sehingga menjadikan suatu sinyal mampu membawa suatu informasi. Sedangkan demodulasi adalah proses suatu sinyal modulasi yang dibentuk kembali seperti aslinya dari suatu gelombang pembawa atau carrier wave yang termodulasi oleh rangkaian. Jadi modulasi digital ini adalah modulasi yang sinyalnya berupa sinyal digital atau sinyal dalam bentuk 0 atau 1. Seperti yang bisa kita lihat pada gambar ini, bahwa pesan dengan sinyal digital dengan nilai 1011001, nah, ketika akan dimodulasi, dia akan disisipkan atau ditumpangkan ke dalam sebuah sinyal pembawa. Nah, modulasi digital juga ada beberapa jenis, ada yang ASK, FSK, PSK. Nah, pada praktikum ini atau percobaan ini lebih membahas tentang modulasi digital ASK atau Amplitude Shift Keying. Nah, ASK adalah jenis modulasi yang gelombang pembawanya dimodulasi berdasarkan amplitudo sinyal informasi digitalnya. Jadi pada ASK amplitudonya yang akan diubah-ubah, amplitudo dari sinyal pembawanya yang akan diubah-ubah. Dan pada ASK, simbol biner 1 dan 0 direpresentasikan dengan suatu ketinggian amplitudo tertentu pada gelombang pembawanya. Nah, pada percobaan ini saya menggunakan MATLAB Simulink untuk mencoba membuat modulasi dan demodulasi ASK. Nah, pertama yang akan digunakan adalah Bernoulli Binary Generator. Ini merupakan sebuah generator atau pembangkit yang menghasilkan sinyal biner secara acak sesuai dengan distribusi Bernoulli-nya. Karena di sini menggunakan blok Bernoulli Binary Generator. Nah, maka terus sinyal dari Bernoulli Binary Generator ini akan dimodulasi dengan modulator ASK. Dan setelah dimodulasi dengan modulator ASK, akan didemodulasikan kembali dengan demodulator ASK. Nah, selanjutnya adalah rangkaian modulator ASK. Pada rangkaian modulator ASK ini, inputan dari Bernoulli Binary Generator itu dilambangkan dengan bits 1. Nah, selanjutnya kita tambahkan 2 buah sinyal pembawa atau sinyal carrier-nya, di mana SINWave 1 ini adalah sinyal carrier untuk kondisi tinggi,
sine wave shift adalah kondisi untuk amplitude rendah, di mana nanti ketiga inputan ini akan diproses dengan ASK modulator, yang mana isinya merupakan switch. Jadi switchnya berisi data pembawa satu atau sinyal carrier untuk amplitude tinggi, pembawa dua atau sinyal carrier untuk amplitude yang lebih rendah. Jadi ketika inputan datanya adalah satu, maka switch akan berpindah ke inputan sine wave dengan amplitude yang lebih tinggi. Nah, ketika inputan datanya adalah 0, maka dia akan berubah ke sine wave shift, yaitu sine wave yang dengan amplitude yang lebih kecil. Nah, sehingga nanti data digital yang awalnya hanya berupa 0101 berubah menjadi data sinyal analog dengan amplitude tertentu yang merepresentasikan dari sinyal awalnya, sinyal digital. Nah, selanjutnya adalah rangkaian demodulator ASK, di mana sinyal hasil dari modulator ASK tadi yang berbentuk sinyal analog yang merepresentasikan sebuah pesan itu akan dikalikan dengan sinyal analog juga, karena pada outputnya nanti akan dihasilkan sebuah sinyal digital kembali ke bentuk digitalnya, di mana pada sinyal digital itu hanya memiliki nilai 0 dan 1, sedangkan pada sinyal analog itu direpresentasikan dengan amplitude positif dan amplitude negatif. Sehingga dengan mengalihkan sinyal analog dengan sinyal analog juga, maka akan dihasilkan sebuah sinyal analog yang hanya bernilai positif saja. Nah, setelah didapatkan sinyal analog yang bernilai positif, maka akan dimasukkan ke dalam blok digital filter design. Digital filter design ini digunakan untuk memfilter dengan beberapa tipe respon dan beberapa metode. Nah, pada demodulator ASK nanti akan dicoba menggunakan low pass dan juga dengan metode least square, sehingga nanti akan dihasilkan sebuah output sinyal yang mendekati bentuk sinyal digital tetapi masih dalam bentuk sinyal analog. Nah, selanjutnya adalah komparator. Jadi pada komparator ini akan membandingkan hasil dari digital filter design dengan suatu nilai konstan. Ketika nilainya lebih besar dari nilai konstan, maka outputnya akan 1. Ketika nilainya lebih kecil dari nilai konstan, outputnya akan 0. Sehingga nanti dari komparasi ini akan dihasilkan sebuah sinyal digital yang membawa sinyal pesan tertentu. Nah, selanjutnya langsung saja ke simulasinya. Nah, maka rangkaian sudah siap untuk digunakan. Tapi di sini belum dimasukkan parameter-parameter dari setiap blok-bloknya. Maka diberikan inputan parameter terlebih dahulu. Nah, di sini saya menggunakan probability of zero-nya 0,4 dengan initial seed-nya 81 dan sample time-nya 2. Jadi satu waktu itu menampilkan 2 sampel saja. Selanjutnya pengaturan di modulasi ASK, yaitu sine wave amplitude tinggi. Nah, di sini saya menggunakan
sample base. Di sini saya menggunakan sample base dengan amplitudo yang tinggi, misalnya saya menggunakan 2 amplitudenya. Dan sampel per periodnya adalah 50 dan sampel time-nya 1/20. Nah, selanjutnya adalah sine wave amplitudo rendah. Sama sine type-nya menggunakan sample base. Karena amplitudo rendah, maka amplitudo yang kedua ini menggunakan amplitudo yang lebih rendah, misalnya 0,5. Dan sampel per periodnya adalah 50, sampel time-nya adalah 1/20. Oke, selanjutnya pengaturan di ISK modulatornya. Nah, di sini switchnya menggunakan U2 besar sama dengan thresholdnya 0,5. Nah, jadi ketika datanya adalah 1, maka dia akan memberikan masukan yaitu sine wave amplitude tingginya. Ketika 0, dia akan memberikan inputan yang rendah. Oke, selanjutnya pengaturan di demodulasi. Pertama ada sine wave pengali. Nah, sine wave pengali ini untuk mengalihkan ASK dengan pengali sehingga nanti didapatkan output sinyal wave yang positifnya saja. Maka amplitudenya 1, sampelnya kita samakan 1/50 dan 1/20. Ini adalah produk sama. Nah, selanjutnya ada digital filter design. Oke, pada digital filter design menggunakan tipe respon yaitu low pass dengan V-nya adalah least square supaya nanti dihasilkan output sinyal yang mendekati bentuk digital tapi masih dalam bentuk analog. Nah, specify ordernya kita 10 terlalu dikit ya, ini 10 terlalu dikit, kita buat saja 127 misalnya, dengan weight pass-nya adalah 0,01 dan weight stop-nya adalah 0,5 ya, 0,2 saja supaya lebih sesuai dengan sample time-nya tadi. Oke, sudah. Oke, selanjutnya adalah pengaturan komparasi. Nah, pertama adalah operatornya kita menggunakan lebih besar ya, atau besar sama juga boleh. Besar sama. Oke, nah ketika datanya besar dari bilangan tertentu, dia akan menghasilkan output 1. Jika kecil, dia akan menghasilkan output 0. Nah, karena menggunakan sample time-nya adalah 2, di generatornya juga menggunakan sample time 2, di digital filter design-nya juga menggunakan stop-nya adalah 0,02. Nah, maka nanti dikomparasi bilangan konstannya adalah lebih kecil dari 2 ampere, yaitu kita anggap 1,95. Supaya nanti ketika bilangannya lebih besar dari 1,95, itu outputnya akan menghasilkan nilai 2. Nah, di sini juga saya menggunakan jenis scoop dashboard ya. Nah, saya menambahkan scoop dashboard. Nah, maka setelah selesai dihubungkan dan juga sudah di enable sehingga scope-nya siap digunakan,
maka akan dicobakan. Tapi sebelum itu di save dulu. Oke, selanjutnya akan di run. Nah, maka terlihat di sini ya bahwa Bernoulli generator atau sinyal awalnya berbentuk seperti ini. Dengan 4 karena 0,4 jadi hanya 4 bagian yang 0 dan 6 bagian yang 1. Oke, selanjutnya adalah di modulasi ASK. Nah, sinyalnya nanti akan dihubungkan dengan sine wave amplitude tinggi dan sine wave amplitude rendah. Amplitude rendah. Nah, jadi nanti sinyal digital yang awalnya berbentuk seperti ini itu nanti akan direpresentasikan dengan sinyal analog, yang mana kalau outputnya 1 akan direpresentasikan dengan sinyal dengan amplitude 2. Kalau outputnya adalah 0, maka akan direpresentasikan dengan sinyal wave amplitude 0,5. Nah, maka nanti hasilnya akan berbentuk out ya, out 1. Nah, maka nanti outputnya akan berbentuk seperti ini, yang mana dari awalnya adalah sinyal yang berbentuk seperti ini akan diubah menjadi yang awalnya seperti ini akan diubah menjadi seperti ini. Nah, ini sudah sinyalnya sudah berhasil dimodulasi menggunakan ASK. Nah, selanjutnya adalah proses demodulasi. Oke, di mana kita akan mengalihkan terlebih dahulu. Oke, sinyal ASK ini akan dikalikan dengan sine pengalih. Nah, hasilnya akan berbentuk produk. Nah, oke, kita lihat ya bahwa nanti hasil pengalihnya akan menghasilkan sinyal-sinyal yang bernilai positif saja. Nah, kita lihat di sini bahwa semua sinyalnya akan bernilai positif karena sudah dikalikan dengan sinyal pengalih. Oke, selanjutnya adalah digital filter design. Nah, hasil dari digital filter design adalah sinyal yang sudah menyerupai sinyal analog atau filter yang merupakan rata-rata dari sinyal analog ini, sehingga nanti bisa direpresentasikan ke bentuk digitalnya. Nah, maka ketika dikomparasi, artinya ada yang salah. Oh ya, jadi karena di dalam digital filter desainnya menggunakan 0,02 dan pada Bernoulli binary generatornya menggunakan sample time-nya 2, jadi pada komparasi seharusnya dia adalah amplitudenya akan lebih kecil dari 0,2 atau 0,195.
maaf ada kesalahan. Perhatikan lagi. Oke, ketika diulang ya. Nah, ini dia. Jadi seharusnya komparasinya dengan 0,2 atau 1,9 0,195 yang mendekati 0,2 ya seharusnya. Nah, jadi ketika kita komparasikan nanti didapatlah hasil dari komparasi digital filter desainnya. Ketika besar dari 0,2 dia akan bernilai 1. Nah, maka hasilnya ini itu akan sama dengan nilai awal Bernoullinya. Jika saya matikan ya komparasinya, nilai awal Bernoullinya seperti ini. Ketika dikomparasi juga hasilnya sama. Nah, maka kita ketahui bahwa sinyal ASK berhasil dimodulasi dan didemodulasi. Dengan hasil modulasinya adalah ini, yang awalnya sinyal berbentuk 0 dan 1 akan diubah bentuk menjadi sinyal carrier tertentu dengan sinyal carrier dengan amplitude tertentu. Selanjutnya akan didemodulasikan lagi sehingga hasilnya kembali ke bentuk awal. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya presentasikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.